الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين جعلنا الله وإياكم منهم في عافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واهدنا إليك صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Pertama-tama alhamdulillah kita panjatkan bersyukur pada Allah, sanjungan dan pujian atas segala karunia, segala kebaikan, termasuk saat ini kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla talabul ilm di Masjid Al-Ghaffar dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan yang tidak lama lagi akan datang. Tema yang diamanahkan kepada saya oleh panitia jazakumullahu khairan adalah memanfaatkan waktu bulan Ramadan. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini apa sebab kita harus mempersiapkan diri ya ikhwan dengan datangnya bulan Ramadan, dengan ilmu, dengan iman, dengan al-azm, keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri. Dalilnya adalah kaidahnya adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Dalilnya adalah Quran, Al-Quranul Karim surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah, berilmulah bahwasanya dia itu la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wastaghfir li dzambik, maka mintalah ampun atas dosa-dosamu dan dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum, Allah mengetahui kemanapun kalian berada, dan wa mathwaakum, Allah mengetahui di mana kalian meninggal. Jamaah sekalian, di situ ada dua kata kerja. Yang pertama fa'lam, yang kedua wastaghfir. Yang pertama fa'lam di situ artinya ketahuilah, berilmulah. Sedangkan yang kedua wastaghfir, mintalah ampun kepada Allah. Yani dari
Dua kata kerja ini, yang pertama berilmu, yang kedua adalah beristighfar. Istighfarlah, mintalah ampun. Istighfar atau minta ampun itu bagian daripada amal soleh. Maka benar pendalilan Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari bab berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal, berdasarkan dua kata kerja ini, yaitu berilmulah, barulah setelah itu apa? Istighfarlah. Ikhwanana kaum muslimin dan muslimat, barakallahu li wa lakum. Kembali kita kepada tema kita ini, yaitu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di dunia ini, ya, secara umum, maupun memanfaatkan waktu Ramadan yang sebentar saja, ya, untuk beramal saleh, untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Jamaah sekalian, maka di sini terbagi dua bab. Yang pertama, ahamiyatul waqt wal umur fi dunya. Yang kedua, yaitu fadlu syahri Ramadan ala dhawil kitab wa sunnah wa mawqifuna wa farahana fih. Yaitu yang pertama, betapa pentingnya waktu dan umur bagi setiap hamba untuk kebahagiaan dia dunia akhirat. Yang kedua, yaitu keutamaan bulan Ramadan berdasarkan Al-Quranul Karim, dan bagaimana sikap seorang hamba dan menyambut kedatangan Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan semangat untuk beramal. Ya, kita mulai dari bab yang pertama, jamaah sekalian, bahwa Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu dalam beberapa ayat. Di antaranya, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Demi siang, demi malam apabila datang, yaitu dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat, yakni maghrib, itu sudah mulai malam dah. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam. Wan-nahari idza tajalla, dan demi siang ketika datang, yaitu ketika terbit matahari di ufuk timur. Dan juga Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu duha, wad-duha, demi waktu duha. Begitu pula Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu subuh, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu subuh dan sebelum malam. Yang dimaksud dengan sebelum malam di sini adalah sebelum malam pertama di bulan Dzulhijjah. Iya. Begitu pula Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan waktu secara umum, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh manusia, ini demi masa, demi waktu, sungguh manusia itu rugi. Maksudnya apa demi masa di sini? Yani waktu. Manusia di dalam mensikapi waktu dan umurnya itu ada dua kelompok. Ada yang mensikapi waktunya dan umurnya di dunia dengan ilmu, dengan iman, dengan amal saleh, dengan dakwah dan sabar, maka dia bahagia. Wallahi bahagia dunia akhirat. Tapi ada orang kafir, musyrik, menghabiskan umurnya di dunia ini dengan kejahilan, kekafiran, dengan dosa-dosa,
meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan, maka dia celaka. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Ini dia akan disiksa karena dia menggunakan waktunya dan kesempatan waktu di dunia ini tanpa keimanan. Makanya Allah mengecualikan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dengan hatinya dan beramal saleh, ya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, tentunya dengan ilmu, dilandasi dengan ilmu tentang keimanan dan amal saleh itu. Yakni dia memperbaiki diri dengan iman dan amal saleh, dilandasi dengan ilmu kitab wal sunnah, Quran dan sunnah. Setelah itu dia memperbaiki orang lain, wa tawasau bil haq, dia saling berwasiat kepada kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Ini mengajak orang lain kepada al-haq, yaitu ilmu, iman dan amal saleh, dan mengajak orang lain kepada sabar. Sabar untuk melaksanakan perintah sepanjang hidup, sabar untuk menjauhi larangan sepanjang hidup, dan sabar ketika tertimpa musibah sepanjang hidup. Dan seorang muslim meyakini bahwa setiap muslim, setiap hamba, setiap makhluk itu sudah ada tanggal ajalnya. Likulli ajalin kitab. Setiap ajal makhluk itu sudah ada catatan di kitab, yaitu di Lauhil Mahfuz, catatan takdir seluruh makhluk. Di antaranya adalah tentang ajal kita. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berapa ayat itu Allah menyatakan itu? Setiap yang punya nyawa itu pasti akan mati, merasakan mati. Apa maksud Allah mengingatkan kita dengan kematian? Dan kematian itu sudah ada tanggalnya. Maksudnya adalah agar supaya kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan memperbaiki hati, keyakinan berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah, agar kita memperbaiki lisan kita. Kita sibukkan dengan ucapan yang bermanfaat dan benar, dan kita perbaiki anggota badan kita dengan amal saleh, sehingga kita berharap sama Allah agar kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah, yaitu akhir yang baik dengan amal saleh dari hati, lisan dan anggota badan yang saleh. Itulah arti husnul khatimah. Husn artinya bagus, khatimah yakni akhir hayatnya, yakni amal hatinya, lisannya dan anggota badannya saleh sesuai dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah, dan ikhlas mengharapkan ridha Allah Jalla wa'ala. Dan juga ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat, barakallahu li wa lakum fi afiyah, bahwa orang-orang yang kalau mati mereka pengen balik ke dunia. Qala rabbi irji'un, dia berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin wa la yuakhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal. Sekiranya ya Rabb,
tundalah kematianku ini sebentar saja. Ini untuk apa? Minta tenggat waktu mati, ditunda matinya. Fa'as-saddaq, saya ingin bersedekah ya Rabb. Wa aku minas salihin, dan aku ingin menjadi orang soleh. Ini dia ingin beramal soleh. Wa la yu'akhir Allah, Allah tidak akan menunda kematian seorang. Jika datang kepada dia kematian itu, wallahu khabirum bima ta'malun, Allah maha tahu dengan detail apa yang kalian amalkan. Kemudian jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum, Allah azza wa jalla berfirman, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang kematian seseorang, tanggal kematian seseorang, tidak akan ditunda sedikit pun dan tidak akan dimajukan sedikit pun. Ini yang harus kita pahami. Berarti setiap bertambah detik, menit, jam, siang, malam, Jumat ke Jumat berikutnya, bulan ke bulan Hijriah berikutnya, tahun Hijriah ke tahun Hijriah berikutnya, berarti jatah umur kita berkurang di dunia ini. Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak ada satupun jiwa mati kecuali dengan izin Allah, dan itu sudah tercatat di kitab sebelum dia diciptakan, yaitu apa? Lauhil Mahfuz. Maka di sini ya ikhwani, saya akan bawakan pidato dua sahabat, ya, yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian. Yang pertama, pidato dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Abul Qasim At-Tabrani dari Nu'aim bin Namha qala, kana fi khutbati Abi Bakar As-Siddiq. Sebutkan dalam Tabrani, Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir jilid 1 halaman 60. Khutbah Abu Bakar As-Siddiq. Ama ta'lamun, bukankah kalian tahu, annakum taghduna wa taruhun li ajalin ma'lum, kalian pergi dari rumah pagi, kembali pulang sore, setiap hari sebenarnya kalian itu menuju kematian yang sudah diketahui. Maksudnya sudah diketahui di kitab, diketahui oleh Allah dan diketahui oleh tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Dan juga kita semua sudah meyakini bahwa kita semua sudah ada tanggal mati kita. Faman istata'a an yaqdi al-ajala wa huwa fi amalillah, jika dia sanggup mendatangi matinya, ya kita semua mendatangi kematian dalam keadaan beramal ketaatan, yaitu melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, falyaf'al, lakukanlah perintah Allah itu yang wajib dan sunnah, amalkan untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ganjaran di sisi Allah. Walan tanalu dzalik illa billah. Coba perhatikan ya ikhwan, perkataan yang sangat berilmu dan menunjukkan keyakinan dan keimanan yang kokoh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalian tidak mungkin bisa beramal saleh setiap hari kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya, karena iman dan amal saleh itu nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Sebagaimana Allah memberi kita makan dan minum setiap hari. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qassama al-a'mal wa fi riwayah al-akhlaq kama qassama al-arzaq." Sungguh Allah telah membagi ilmu, membagi amal atau akhlak
sebagaimana Allah membagi rezeki. Jadi kita ini bisa beragama Islam, bisa beriman, bisa beramal saleh, itu karena diberi oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan untuk beriman dan beramal saleh, untuk mendapatkan semua kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari keburukan dunia akhirat, kecuali illa billah, dengan pertolongan dari Allah. Sampai ada seorang tabi'in mengatakan, sekiranya hatiku aku letakkan di sebelah kanan, amalku tak letakkan di sebelah kiri, sungguh aku tidak sanggup untuk memasukkan dengan tanganku amal soleh ke hatiku yang ada di sebelah kanan. Jadi siapa yang bisa memasukkan iman dan amal Islam dalam hati kita? Siapa? Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu adalah perkataan ahlul jannah ketika di syurga. Segala puji bagi Allah yang telah beri hidayah kita kepada Islam, iman, amal saleh sehingga kita masuk syurga. Wa ma kunna linahtadiya, sungguh kami tidak bisa dapat hidayah kepada ini semua laula an hadanallah, sekiranya Allah tidak memberi hidayah kepada kita. Kemudian inna qauman ja'alu ajalahum li ghairihim. Perhatikan ini ikhwan, jangan tidur. Jangan tidur, fokus. Ojo ngelamun. Ada kaum mereka menjadikan kematian itu pada orang lain. Jadi dia itu selalu mengingat orang lain yang mati. Oh, itu fulan mati, fulan mati, fulan mati, fulan mati. Kemarin tanggal sekian itu fulanah mati, ini mati. Tapi dia lupa bahwa dia juga akan mati. Dia lupa bahwa dia juga berkurang umurnya dan sedang menuju tanggal kematiannya. Lupa dia. Fanahakumullah an takunu amsalahum, maka Allah melarang kalian jangan meniru mereka yang hanya mengingat kematiannya orang saja, tapi dia lupa dengan kematiannya. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Orang kalau lupa mati terhadap dirinya, dia akan lupa sama Allah. Lupa dengan amal saleh, lupa dengan zikrullah, lupa bahwa dia punya kewajiban ibadah di dunia ini. Dia lupa dengan dia harus mempersiapkan diri dengan bekal amal saleh untuk menghadapi hari akhirat. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah lupakan mereka dari amal saleh yang bermanfaat buat mereka dunia akhirat. Aina man ta'rifuna min ikhwanikum. Coba lihat, apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari saudara-saudara kalian? Qaddimu ala ma qaddamu fi ayyami salafin. Ketika mereka mati, apa yang mereka bawa? Mereka hanya membawa amal baik, soleh maupun dosa-dosa yang dulu pernah mereka lakukan sepanjang hidupnya. Wa khalau bisyaqwa wa sa'adah. Dan manusia terbagi dua. Ada yang di alam kubur dia celaka karena disiksa, karena dia di dunia dia kafir. Wa sa'adah, dan ada yang mendapatkan kebahagiaan karena dia di dunia dia beragama Islam dan mengamalkan Islam. Ainal jabbarun al-awwalun. Mana orang-orang yang penguasa-penguasa dahulu, alladzina banawul madain, yang telah membangun kota-kota di negerinya, wa hassanuha bil hawaid, dan mereka membuat benteng-benteng yang kokoh. Jadi dulu kan kalau perang kan pakai pedang dan tombak dan panah dan ketepil yang gede. Dulu belum ada rudal dan roket. Sehingga kota-kota itu supaya aman dari serangan musuh dibikin apa? Benteng. Iya, antum pernah
Siapa yang pernah pergi ke Turki? Di Istanbul itu ada benteng yang panjang dan tinggi. Masih ada sampai hari ini. Masih ada berdiri kokoh. Walaupun ada sebagian bangunannya udah rusak. Benteng di Istanbul. Ya. Kemana mereka itu yang bangun-bangun benteng-benteng itu? Qad saru tahta sakhar. Mereka sudah ada di bawah batu-batu. Wal abar, dan di sumur-sumur. Maksudnya ada di bawah tanah mereka. Ada kitabullah la tafna ajaibuh. Ini Al-Quran tidak akan sirna keajaiban-keajaibannya. Kemudian wastadi'u minhu, hendaklah kalian mengambil cahaya dari Al-Quran, maksudnya ilmu dan pelajaran dari Al-Quran. Liyaumil dhulmah, untuk menghadapi hari kegelapan. Ya kawan, hari kegelapan itu ada dua. Yang pertama di alam kubur, ya, ketika dimasukin di alam kubur kan gelap. Tapi kalau dia sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, maka yunawwar lahu fi, akan diberi cahaya di alam kuburnya itu. Yang kedua, waktu sebelum jembatan, di bawahnya neraka jahanam, itu gelap. Hum, kata Rasulullah, hum fi dhulmatin dunal jisr. Mereka berada dalam suasana gelap, gulita, enggak ada cahaya. Sebelum jembatan. Ini jembatan yang di bawahnya neraka jahanam. Persiapkan amal di dunia ini untuk menghadapi hari gelap itu. Karena yang bisa menerangi jalan di jembatan itu hanyalah amal soleh masing-masing. Ala qadri amalihim, sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Semakin banyak amalnya ya semakin besar cahayanya, sehingga dia semakin cepat jalannya. Wastadi'u bisana'i wa bayani, kalian dalam mengambil pelajaran ilmu dari Al-Quran ini dari awal sampai akhir, dan keterangannya berupa ilmu yang bermanfaat. Innallaha atna ala Zakaria wa ahli baitih. Sungguh Allah telah memuji Nabi Zakaria alaihissalam dan keluarganya dalam Al-Quran. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Al-Anbiya ayat 90. Dulu mereka ini, yaitu Nabi Zakaria dan keluarganya, dulu mereka itu bersegera di dalam beramal saleh. Bersegera, tidak malas-malasan, tidak menunda-nunda. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka berdoa dan beribadah kepada kami dengan penuh harap agar diterima doa dan amal ibadahnya. Wa rahaba, dan takut kalau doa dan ibadahnya enggak diterima. Wa kanu lana khashi'in, dan dulu mereka itu orang-orang yang khusyuk beribadah. La khaira fi qaulin, tidak ada kebaikan ucapan seseorang illa la yuradu bihi wajah Allah, yang tidak diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah, yang ini tidak ikhlas. Tidak ada pahala ucapan apabila tidak ikhlas, mengharapkan ridha Allah dan ganjaran di sisi Allah. Wala khaira fi malin la yunfaqu fi sabilillah, tidak ada kebaikan, ini tidak ada pahala pada harta yang dimiliki seseorang yang tidak diinfakkan dalam ketaatan kepada Allah, yaitu zakat, infak, sedekah, hadiah, wakaf, kafarat. Wala khaira fi man yaghlibu jahluhu hilmah, tidak ada kebaikan seorang yang kebodohannya mengalahkan kelembutannya. Ya, ini orangnya suka marah, temperamen, marah-marah terus, suka marah. Marah itu bahaya ya kawan. Orang kalau suka memperturutkan emosinya dan marahnya, satu, bisa jadi dia akan merusak perabotan rumah tangganya. Minimal piringnya mencelat, piring, ya lewat situ, lalai 10, lantel an piringi, terus makan sampai apa lah?
langsung tuh kok wakul itu ya. Orang kalau marah dia naudzubillah bisa membunuh keluarganya. Bukankah ada berita itu suami membunuh istri dan anaknya, ya kan? Ada berita seorang istri membunuh suaminya, ya kan? Itu karena marah. Ada orang marah juga membunuh orang lain di jalanan. Hanya gara-gara tersinggung, maka dia paten-patenan. Iya kan? Nah jadi benar apa kata Abu Bakar Siddiq, tidak ada kebaikan orang yang dikalahkan oleh kebodohannya atas kelembutannya. Wala khaira fi man yakhafu fillah laumata laim. Tidak ada kebaikan orang yang senantiasa takut celaan orang yang mencela, sehingga dia tidak mau mengucapkan yang hak. Ini sanadnya bagus, rawi-rawinya terpercaya, kata Imam Ahmad Syakir. Sekarang pidato Utbah bin Ghazwan yang terkenal, yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, dan ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Iya. Bahkan saya mendapati ini dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan di sini dengan sanad oleh seorang tabi'i namanya Khalid bin Umar Al-Adawi rahimahullah, berkata, khatabana Utbah bin Ghazwan. Bahwasanya Utbah bin Ghazwan memberikan khutbah kepada kami. Berkhutbah. Apa kalimatnya? Fahamidallaha wa atna alaih. Setelah memuji Allah dan menyanjung Allah, thumma qala amma ba'd. Terus dia mengucapkan amma ba'd. Fa inna dunya qad adhanat bisurmin. Ingatlah bahwa dunia telah mengumumkan bahwa dia akan berakhir. Iya, dunia ini tidak kekal, akan berakhir dengan kiamat. Hari akhir, makanya ada hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena ada hari terakhir. Setelah itu tidak ada lagi hari-hari dunia, diganti dengan hari akhirat. Walad hadza, walad hadza, seperti seorang musafir yang pergi dengan sepatunya. Wa inna ma baqiya minha subabatun ka subabatil ina. Diumpamakan sedikit sisa umur dunia ini, apalagi umurnya manusia di dunia ya, lebih sedikit lagi. Ya karena memang mana ada di antara kita yang hidupnya sepanjang hidup dunia, enggak ada kan? Kecuali iblis. Iblis itu diberi umur panjang sampai kiamat baru mati dia. Adapun manusia enggak ada, semua mati, hatta Rasulullah Muhammad SAW dan para rasul dari kalangan ulil azmi dan para rasul yang lain dan para nabi semua meninggal. Kecuali Nabi Isa sekarang masih ada di langit, nanti akan turun. Ya. Yani umur manusia di dunia ini diumpamakan seperti sebuah botol ya, isinya air, tinggal sedikit, ya stop buah sahibuha, diminum habis sudah. Kemudian wa innakum muntaqilun minha ila darin la zawala laha. Kalian itu pasti, wahai saudara-saudaraku, kalian semua pasti akan berpindah dari dunia ini ke negeri yang tidak akan hilang, tidak akan mati selama-lamanya, yaitu apa? Akhirat. Orang di surga itu kekal. Orang mukmin, orang bertakwa di surga itu kekal. Begitu pula orang kafir di neraka kekal selama-lamanya. Kemudian fantaqilu minha bi khairi ma bi hadratikum. Maka hendaklah kalian pindah dari dunia menuju akhirat dengan sebaik-baik amal yang bisa kalian lakukan. Fa innahu qad dzukira lana anna al-hajara yulqa min syafiri jahannam. Sungguh telah disebutkan kepada kami, diceritakan kepada kami oleh siapa? Rasulullah. Bahwasanya ada batu
yang dilempar di bibirnya neraka jahanam paling atas. Fayahwi biha sab'ina ama. Kemudian dilempar ke bawah ke jurang neraka jahanam, ternyata jurangnya itu jaraknya 70 tahun perjalanan baru nyampe dasarnya. Wa may yudrik laha qara, wa may yudrik laha qara. Yani 70 tahun barulah mencapai dasarnya. Fa wallah latumla'annah. Demi Allah, neraka itu akan penuh dengan orang kafir dari bangsa jin dan manusia. Dalilnya Quran, surat As-Sajdah. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh-sungguh aku akan penuhi neraka jahanam ya, dengan orang kafir, dengan kafir-kafir dari bangsa jin dan manusia. Dalam Al-Quran surat Qaf, ya, Allah Azza wa Jalla berkata kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kamu sudah penuh wahai neraka jahanam? Maka neraka jahanam mengatakan, hal min mazid, apa ada tambahan ya Rabb? Akhirnya neraka itu menjadi penuh setelah Allah meletakkan telapak kakinya. Afa ajibtum, kalian merasa heran dengan berita ini? Wa qad dzukira lana anna misra'ain min masari'il jannah bainahuma 40 sana. Nabi juga memberitahukan kepada kami bahwasanya pintu surga jarak 2 kusennya 40 tahun. Jadi lebar sekali pintu surga itu. Kemudian wala ya'tiyanna 'alaihi yaumun wa huwa qadhidun minaz ziham, dan akan datang suatu hari nanti, pada hari akhirat nanti, dia akan penuh dengan manusia untuk masuk ke dalamnya. Allahumma ja'alna minhum, amin ya Rabb. Ya Allah, golongkan kami semua dan keluarga kami semua ke dalam golongan ahlul jannah tanpa hisab, tanpa siksa, amin ya Rabb. Walaqad ra'aituni wa inni lasabi'u sab'ah, dan aku mengingat diriku pernah bersama Rasulullah kami bertujuh, ya, bersama Rasulullah SAW. Malana ta'am, kami tidak punya makanan sama sekali. Ila warakus syajar, kecuali daun-daunan pohon. Hatta qarahat ashdaquna, sampai tenggorokan kami luka-luka karena makan daun. Wa inni iltaqatu burda fashaqqaqtuha baini wa baina Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku punya kain yang melilit tubuhku, kain hangat. Awalnya double, terus aku potong jadi 2, satunya buat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sahabat Sa'ad ini nggak punya baju, atau sobek-sobek kainnya, sehingga aku kasih kainku supaya nggak nampak auratnya. Farisul Islam, dialah yang tentara satu-satunya yang diizinkan naik kuda, karena dia mahir dalam berperang dengan naik kuda. Fatazartu binisfi, maka aku memakai sebagai sarung kain itu, mantel itu separuhnya. Watazara Sa'ad binisfiha, sedangkan separuhnya aku berikan kepada Sa'ad. Wa ma asbaha minal yaum, tapi hari ini, ya, al-yawm ahadun hayy illa asbah amir Misr minal amsar. Tapi hari ini kami bertujuh semuanya menjadi gubernur di masing-masing wilayah. Wa inni a'udzu billah an akuna fi nafsi 'azima, aku berlindung kepada Allah, aku merasa diriku besar. Wa indallahi saghira, tapi sebenarnya di sisi Allah itu kecil. Wa innaha lam takun nubuwatun qat illa tanaqasat, tidak ada satupun kenabian kecuali akan semakin berkurang ilmu, ya, yang dimiliki oleh kaum muslimin dari ilmu kenabian itu, hatta yakun aqibatuha malikan, sampai pada akhirnya muncullah kerajaan-kerajaan. Wa satajrabuna wa
tujarribuna atau satublawuna al-umara ba'di. Kalian akan mendapati kerajaan-kerajaan itu dan amir-amir itu sepeninggalku. Jamaah sekalian, barakallahu lana wa lakum. Dan umur kita di dunia ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Ya, an umri fi ma'afnah, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, wa an syababi fi ma'ablah, dan tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan. Nah sekarang bab yang kedua, keutamaan bulan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kata Rasulullah SAW, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan," jika datang malam pertama Ramadan, "Futihat abwabul jannah," wa fi riwayah abwabus sama, wa fi riwayah abwabur rahmah. Jika datang malam pertama Ramadan, dibuka pintu-pintu surga. Dalam sebuah riwayat pintu-pintu langit, dalam sebuah riwayat pintu-pintu rahmat. Walam yughlaq min habab, tidak ada ditutup pintu-pintu itu. Wa yughlaqu abwabun niran, dan pintu-pintu neraka ditutup. Walam yuftah min habab, tidak ada yang dibuka sama sekali. Nah, di sini jelas menunjukkan keistimewaan satu bulan Ramadan. Apa hikmahnya, tujuannya pemberitahuan ini kepada kita? Supaya kita semangat dalam beramal, masuk surga. Karena surga dibuka pintunya, langit dibuka pintunya, pintu neraka semua ditutup. Kesempatan bagi orang yang banyak dosa. Wa kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu banyak salah, dan setiap wa khairu khata'ina tawabun, sebaik-baik orang yang banyak salah yang banyak bertobat. Untuk bertobat kepada Allah, astaghfirullah. Apalagi Ramadan, banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak beramal saleh, baca Quran, zikir, selain salat puasa, salat tarawih dan salat sunnah. Kemudian apalagi keistimewaan waktu Ramadan itu? Yaitu wasufitatis syayatin maradatul jin. Setan-setan jin itu diikat, dibelenggu kaki, tangan dan lehernya, sehingga dia tidak bisa menggoda orang muslimin dan muslimat. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian wa nada munadin, ada penyeru dari malaikat setiap malam. Ya baghil khair aqbil, wahai orang yang berbuat baik, beramal saleh, laksanakan. Ini waktunya yang terbaik, karena dilipat gandakan pahala. Wa ya baghi syarri aqsir, wahai orang yang berbuat jahat, wahai orang yang berbuat dosa, tinggalkan itu dosa. Gak pantas kau melakukannya, ini Ramadan ini, bulan ampunan, kok kalian berbuat dosa. Kemudian Nabi menyatakan walillahi ataqa minan nar, dan Allah memilih orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu laila, dan di setiap malam. Dalam sebuah riwayat yaumun wa laila, siang malam. Dalam sebuah riwayat inda fitrihi, setiap mau berbuka, ketika berbuka itu ada yang dipilih dibebaskan dari api neraka. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian Ramadan itu ada satu malam yang barang siapa beramal soleh pada malam itu, dilipat gandakan pahalanya, ya, lebih daripada beramal soleh seperti itu setiap malam selama lebih dari 83 tahun 4 bulan. Itulah malam Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini 83 tahun 4 bulan. Dan itu adanya di salah satu malam di 10 malam terakhir Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah SAW di 10 malam terakhir itu ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, bukan ngobrol, tapi dengan ibadah, dengan sholat malam. Nabi kalau sholat malam ya ikhwan, satu rakaatnya itu baca Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Ali Imran. Begitu redaksinya. Itu satu rakaat itu.
Ini semalaman dia sholat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya supaya ibadah. Wa syadda mi'zaru, dan ikat pinggangnya, maksudnya rajin beliau beribadah. Supaya bertemu dengan Lailatul Qadri, karena itu cuma ada satu malam saja dalam setahun, dan itu ada di salah satu malam dari 10 malam terakhir Ramadan. Dan itu katanya ganjil. Ya, dan itu berpindah-pindah setiap tahun. Tapi kadang juga malam 27. Dan itu beberapa tahun. Katanya begitu kata ulama ya. Berdasarkan dalil-dalil hadis. Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan fil autari minha. Hendaklah kalian menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir itu untuk bertemu Lailatul Qadri, terutama witirnya. Ada satu malam genap, yaitu malam 30 kata ulama. Ada riwayatnya. Malam terakhir, malam 30 Ramadan. Jangan kendor. Di 10 malam terakhir itu jangan mengatakan, ini kayaknya sudah malam 21 kemarin. Loh, belum tentu. Yang penting beribadahlah kepada Allah setiap malam, usahakan itu. Minimal 11 rakaat lah. Ya. Atau 13 rakaat. Alhamdulillah. Dan lakukan itu salat malam itu, salat tarawih dan salat malam itu dengan khusyuk. Jangan cepat-cepat. Ada satu kaum salat tarawih 23 rakaat itu loh 6 menit, 8 menit. Gimana mempermainkan ibadah? Iya. Enggak tumaknina. Tumaknina itu rukun salat. Kalau orang tidak tumaknina enggak sah salatnya. Kemudian jamaah sekalian, di antara keistimewaan bulan Ramadan yaitu dia adalah bulan puasa. Dan Allah menjanjikan ganjaran yang tidak terhitung banyaknya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kullu amal ibnu Adam lahu al-hasanah bi 10 amthaliha ila 700 dhif. Setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu dikalikan 10 sampai 700 kali lipat. Memang begitu kaidahnya. Setiap amal soleh itu dikalikan 10. Man ja'a bil hasanati falahu 10 amthaliha. Siapa yang beramal soleh pada hari di dunia ini, maka pada hari kiamat dia mendapatkan 10 pahala, 10 ganjaran. Wa man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang di akhirat membawa dosa, tidak dikalikan kecuali 1. Mana dalilnya 700? Yaitu surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fis sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah dalam ketaatan kepada Allah seperti zakat dan infak sedekah, wakaf, seperti menanam 1 biji tanaman tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkainya ada 100 biji. Jadi total 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan lipatkan lebih dari 700 kali lipat bagi yang dikehendaki oleh Allah. Allah wasi'un alim, dan Allah maha luas ganjaran yang akan diberikan kepada hambanya, yakni lebih dari 700 kali lipat, dan Allah maha tahu siapa yang berhak mendapatkannya. Nah, setelah itu Allah berfirman dalam hadis qudsi, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana azibih, itu untukku dan aku akan balas dengan ganjaran yang tidak terhitung banyaknya. Jadi puasa dari awal sampai akhir Ramadan itu pahalanya nggak terhitung banyaknya. Sehingga di komentari ada Sufyan ibn Uyainah, seorang
ulama di Mekah, gurunya Imam Syafi'i mengatakan, pahala seperti puasa yang tidak terhitung banyaknya dan juga pahala sabar dan yang lainnya yang tidak terhitung banyaknya dan kelipatannya, itu nanti akan menutupi semua utang-utang dan kezaliman seseorang. Dan masih banyak sisanya. Jadi kezaliman dan utang yang tidak dibayar di dunia itu akan dibayar dengan amal soleh, dengan pahala. Di antara pahala yang bisa menutupi kezaliman dan utang-utang adalah puasa. Karena nggak terhitung banyaknya. Nah, ini kabar gembira. Saya dapatkan kalimat itu, kalimat Sufyan bin Uyainah di kitab Sahih Targhib wa Tarhib karya Syekh Al-Albani. Kemudian jamaah sekalian, di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala, itu dalilnya. Yang kedua dalilnya yaitu Nabi SAW bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersamaku. Bayangkan, pahala haji bersama Rasulullah itu kan surga. Haji mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan apa? Surga. Jelas haji bersama Rasulullah itu mabrur. Mabrur itu artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umrah di bulan Ramadan balasannya surga. Siapa yang umrah nanti Ramadan ini ya kawan? Insyaallah ada. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah umrah Ramadan. Amin ya Rabb. Kalau nggak tahun ini ya tahun depan. Amin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, dan itu waktunya tidak lama, ayyam ma'dudat. Ramadan itu hari-hari yang sebentar, yaitu 29 hari atau 30 hari. Tidak lama Ramadan itu. Bukan setahun 365 hari, bukan. Cuma 30 hari maksimal. Setelah itu pergi dia. Lalu bagaimana kalau 29 hari? Kata ulama, walaupun 29 hari maka pahalanya sama dengan 30 hari. Dalilnya mana? Dalilnya sabda Nabi SAW, man shama Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan diikuti kemudian setelah itu 6 hari Syawal, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Kif, bagaimana cara ngitungnya? 30 hari Ramadan kali 10 berapa? Kan kali 10 kan? 300 hari. 6 hari Syawal kali 10 berapa? 60. Berarti 360. 1 tahun berapa hari? 365. Yang 5 mana? Yang 5 itu Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari raya Tasyrik. Tidak boleh puasa. Maka usahakan setelah Ramadan puasa 6 hari Syawal. Pokoknya selama bulan Syawal itu puasa 6 hari. Supaya kita dijangkepkan, dilengkapi pahala kita oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian jamaah sekalian, di samping kita harus memahami keutamaan dan kelebihan dan keistimewaan bulan Ramadan dan beramal soleh, ya, kita juga harus mengetahui fikihnya. Fikih minimal yang ingin kita ketahui adalah niat. Yang pertama niat setiap malam.
Kata Rasulullah SAW, "Man lam yubaiti siyama minal lail fala siyama lahu." Siapa yang tidak punya niat malamnya untuk puasa besoknya, maka tidak ada puasa baginya. Ini yang wajib, puasa wajib. Jadi usahakan ada niat dalam hati ingin puasa besoknya. Kapan? Ya waktu makan sahur boleh maksimal, atau sebelumnya, yaitu ketika mau tidur. Kemudian juga yang paling penting lagi adalah mengetahui supaya puasa kita ini diterima, jauhi yang membatalkan puasa dan yang mengurangi pahala puasa. Yang membatalkan puasa jelas makan, minum, dan jima. Dan juga hati-hati, sebagian ulama mengatakan bahwa bekam itu membatalkan puasa. Kemudian muntah, menyokok-nyokok tenggorokannya dengan tangan supaya muntah, itu batal puasanya. Apalagi yang membatalkan puasa, hati-hati. Gosok gigi berlebihan, berkumur berlebihan ketika gosok gigi dengan odol. Sampai odolnya yang rasa mint dan rasa stroberi itu masuk ke dalam tenggorokan. Dilek beda. Loh, batal itu. Jangan nemen-nemen. Wa balik fit tamatmud wal istinsyaq illa an takun sha'iman. Sempurnakanlah kau berkumur dan menghirup air di hidung dan mengeluarkannya. Sempurnakan itu, kecuali kau dalam keadaan puasa. Jangan berkumur. Waduh, bahaya itu. Lah nyemplung setitik ya apa itu? Batal sudah. Mari kita jaga puasa kita, jangan sampai batal. Yang kedua, mari kita jauhi yang mengurangi pahala puasa, yaitu apa? Dosa-dosa. Loh, kita orang ini loh menjauhi, jangankan yang mubah kita jauhi. Makan, minum, jima kita tinggalkan. Apalagi yang haram. Jadi kalau puasa jangan melakukan dosa-dosa besar. Tadi saya ditanya tadi pagi, bagaimana orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Kata Syekh Shalih Fauzan dan Ibnu Utsaimin, tidak diterima puasanya. Apa bedanya coba orang Islam dengan orang kafir? Kalau orang Islam gak sholat, sama sekali gak sholat. Orang kafir gak sholat karena dia kafir. Lalu orang Islam gak sholat, itu apa coba? Makanya Rasulullah SAW menyatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat, faman tarakah faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang kafir itu sholat. Siapa yang tidak sholat kafir. Bainar rajul wa baina syirki awal kufri tarkus salat. Batas antara seorang dengan kekafiran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, tidak ada, yakni menurut kami, yakni para sahabat, tidak ada amalan soleh yang ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat. Mari kita jaga sholat kita ya jemaah. Cuma 5 waktu aja loh, gak sampai ganggu, gak ngerepotin, enggak. Justru semua perintah termasuk sholat dan puasa, zakat, semuanya itu untuk kebahagiaan kita. Wallah, supaya kita ini bahagia dunia akhirat. Kalau seorang tidak melaksanakan perintah, malah mengerjakan larangan, tidak bahagia dia. Hatinya gelisah. Allah Ta'ala menurunkan syarat ini bukan untuk menyiksa kita, tapi supaya kita bahagia dunia akhirat. Allah menurunkan syariat puasa bukan untuk bikin kita kelaparan, tapi supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana Allah mewajibkan puasa pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Makanya makan sahur. Jangan meremehkan makan sahur. Kalau orang enggak makan sahur, wah, jam 9 wis keroncongan perutnya. Takon nang ngene istrinya, "Dek, jam piro bukone?" Lu jam 9 pagi sudah nanya jam piro buko. Makanya makan sahur.
Walaupun cuma makan kurma 1 piring, kenyang itu. Cobalah. Kan Rasulullah SAW menganjurkan kita makan kurma ketika berbuka dan sahur toh. Subhanallah, saya mempraktekkan itu. Kalau sahur makan kurma dan minum air putih. Ya kalau masih ada lagi kola, ketanireng dan pecel ya mangano gak apa-apa. Yang penting kurma ini dimakan. Karena kalau kita makan kurma itu waktu sahur, itu kita akan kuat seharian. Tidak terlalu lapar, ya lapar titik mean, ya. Tapi tidak sampai kelaparan ngomen ngono sampai gredeg ngono, enggak. Makanya makan kurma. Maka mulai hari ini siapkan kurma, stok kurma di kulkas. Antum suka kurma apa? Terserah deh. Mau kurma ajwa, kurma larang gue akhi, atau kurma sukari, atau kurma sing liyane ya, yang penting antum suka, enak, ya udah siapkan itu di kulkas. Tapi ada juga kurma yang nggak masuk kulkas, ada juga. Yang penting persiapan untuk makan sahur. Ini pesan saya, jangan tinggalkan kurma, jangan meremehkan itu. Kalau orang cuma makan nasi sama tempe penyet misalnya ya, sahur, memang kenyang, tapi nanti sekitar jam-jam 10 mulai sudah kayak ada sesuatu yang kurang di badannya itu. Saya ngalami sendiri. Kurma itu luar biasa manfaatnya. Ya jamaah. Kemudian yang penting lagi ya jamaah, kita isi waktu-waktu siang dan malam ya dengan tilawatil Quran. Tilawatil Quran. Anak-anak ini supaya semuanya diajak ke masjid untuk baca Quran. Kalau belum bisa baca Quran, suruh dia ikut belajar tahsin Quran bersama guru yang ikhlas mengajarkan Al-Quran dan akhlaknya baik dan ahli sunnah. Di samping diajarkan akidah dan akhlak anak-anak itu. Dan ini pesan buat panitia dan takmir. Kesempatan Ramadan, kalau ada kajian pada tarawih atau pada isya atau pada subuh, maka usahakan temanya itu sudah disusun selama sebulan. Supaya para penceramah itu gak bolak-balik menyampaikan dalil yang sama. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iku disampaikan berganti-ganti mubalek, iku mana disampaikan. Karena nggak diberitahu, maka diberitahu minimal sehari sebelumnya, Ustadz kalau bisa temanya ini, sehingga dia bisa mempersiapkan dirinya. Jelas ya jamaah? Nah itu. Begitu pula khutbah Jumat, diusahakan temanya berganti-ganti supaya tidak semuanya satu tema, sehingga bisa mengambil manfaat ilmu dari berbagai macam tema yang disampaikan oleh para da'i dan para mubalik dan para khotib. Dan Nabi SAW menyatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat tarawih qiyam Ramadan karena iman, dia meyakini bahwa itu perintah Allah dan ikhlas, dia mengharapkan ganjaran di sisi Allah dengan salat tarawih itu, maka diampuni dosanya masa lalu. Wa man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman, yaitu dia meyakini bahwasanya puasa ini perintah Allah, wa ihtisaba, mengharapkan ganjaran di sisi Allah, diampuni dosanya masa lalu. Demikian tema yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan kita ditolong oleh Allah dan dimudahkan untuk beramal saleh yang wajib dan sunnah, dan meninggalkan yang haram dan yang makruh, dan kita dimudahkan untuk bertaubat dan istighfar, taubat dan nasuha dari semua dosa, dan kita dicatat sebagai orang yang bebas dari siksa api neraka.
Amin. Juga untuk keluarga kita semua, orang-orang yang kita cintai. Amin. Ada pertanyaan kah? Ada Ustaz, pertanyaan Ya, dari silakan. WA. Pertanyaan pertama, pertanyaan satu aja. Ada saudara harus jalani kemoterapi yang saat kemo sampai melewati saat sholat duhur, selesainya sampai asar. Beliau tidak bisa sholat duhur karena tubuhnya terkena najis, karena tiap 5 menit buang air kecil. Apa boleh sholatnya dijamak setelah selesai kemonya? Boleh. Karena dia punya uzur syar'i. Boleh dilakukan sholat duhur asar jamak takhir. Tapi jamak aja ya. Tidak boleh dikosor loh. Karena dia bukan musafir. Dijamak aja boleh. Karena dia lagi di kemo, tidak ada waktu untuk sholat duhur dia. Barakallahu fikum. Semoga disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang kedua, Dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada WA hanya satu. Silakan mau bertanya. Enggak ada Ustaz, sudah paham semua. Oh ada. alhamdulillah. Oh ini ada Ustaz satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, untuk masalah antara sholat mengikat sholat dengan apa itu tidak sholat itu termasuk kafir itu. Kalau umpama Muslim tidak sholat, tapi ketika meninggal apa perlu disolati atau gimana Ustadz? Di sini dirinci ya. Orang yang tidak sholat itu dirinci. Satu, jika dia meyakini bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia murtad. Jangan disolatkan dia. Dua, apabila dia sama sekali tidak sholat dari awal sampai akhir, tidak pernah sholat dia, maka dia murtad juga. Alasannya apa dia kok tidak sholat? Karena malas. Tapi tidak pernah sholat sama sekali dari awal sampai akhir. Nah ini menurut pendapat yang paling kuat, dia itu telah kafir. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat kadang-kadang. Nah ini fasik, dosa besar. Meninggalkan sholat itu satu itu melebihi bobotnya dosa zina dan khamr dan mencuri. Besar sekali dosanya. Dan dia tidak kafir tapi fasik. Fasik. Kalau fasik disolatkan. Itu yang mati tidak sholat itu sholatnya bagaimana? Kadang-kadang sholat. Ya Allah. Kenapa? Apa sebabnya dia nggak sholat sama sekali? Nggak ada yang ingatkan dia. Nggak ada. Kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Itu karena nggak sholat sama sekali. Apa hujah dia dapat? Orang nggak ngerti ya siapa mana, karena dia nggak paham. Gitu. Pernah ada seorang bertanya kepada Syekh Ibn Utsaimin, ini aku punya anggota keluarga, dia sama sekali nggak pernah sholat. Tidak pernah sholat, Syekh? Oh iya. Terus dia meninggal. Kayak hada? Ya akhi, dia mati kafir. Suruh dia dikubur sana di padang pasir sana. Jangan disolati dia. Itu fatwa itu. Terang-terangan itu, direkam. Kenapa sampai seperti itu dan apa hikmahnya? Hikmahnya buat yang lainnya supaya dia takut. Wah, murtad tadi. Takut dia kalau nggak sholat. Tapi kalau misalnya ada orang nggak sholat sama sekali, dibilang, oh itu Muslim, oh itu disolatkan, oh itu cuma fasik. Banyak orang nggak sholat tadi. Itu jarane Ustadz itu. Oh disolatkan aja walaupun dia nggak sholat sama sekali.
Walaupun dia main perdukunan dan nyantet wong dan lain sebagainya, oh disolatkan aja. Iya, kasihan keluarganya. Nah, ini pakai perasaan. Dalilnya kasihan. Dalilnya itu Quran Sunnah, bukan kasihan. Justru fatwa seperti itu yang, oh enggak apa-apa itu, sholatkan semua. Walaupun dia tiap hari melacur, tiap hari khomer mabuk, sampai OD, overdosis, enggak sholat, oh sholatkan dia. Dia kan KTP-nya Islam, loh dalilnya kok KTP. Akhirnya justru fatwa yang menggampangkan seperti itu, teman-teman dia, oh jari ustadz itu disolatkan, wis gampang lah, udah masuk surga. Yang penting disolatkan jenazah. Loh bahaya ini fatwa seperti ini. Awalnya dalilnya kasihan, yang kedua KTP-nya Islam. Sehingga teman-teman dia yang masih mabuk-mabukan, ya gak tobat-tobat. Nah ini disolatkan sama ustadz. Ini koncoku ini yang jagoan minum khomer ini. Harusnya dikasih nasihat dengan tegas. Ya, sholat enggak dia? Enggak, jangan disolatkan. Wow, takut sudah teman-temannya. Lu, iya dah. Wah, takut dia. Teman-temannya taubat akhirnya. Nanti nggak disolatkan sama itu, si suhunya itu yang mimpin khomer-khomer itu dan tidak sholat itu. Jadi fatwa itu jangan sampai menyebabkan orang lain meninggalkan Islam. Justru dengan tegasnya ulama, maka orang-orang yang fasik jadi takut, sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi sebab kebaikan buat kita semua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.